Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita kembali pada edisi renungan harian yang kita sayangi ini, dan adalah sangat baik bagi kita sebelum kita melakukan segala aktivitas kita hendaknya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan oleh sebab itu ada baiknya juga kita bersekutu dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini Kamis 5 Oktober 2023 dari Mazmur 142 ayat 7. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Psalmen 142 ayat 7. Saya perhati-hati homa angguki ai marasitutudo huilala. Sai palua maau sian aka na mangalotongiau ai gumobodo nasida sian au. Itulah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah Mazmur, yaitu suatu ratapan dari seseorang yang menghadapi musuh yang sangat kuat. Musuh itu bukan sekedar satu orang, tetapi merupakan suatu sistem yang dipadukan untuk mengejarnya. Daud berhadapan dengan Saul, Raja Israel, yang mengerahkan seluruh rakyat beserta dengan jejaring mereka di seluruh negara untuk mengejar dan menangkapnya. Saudaraku, ini merupakan nyanyian pengajaran daripada Daud, nyanyian yang sekaligus suatu doa, di mana ketika itu ia berada di dalam gua. Saudaraku, dalam menghadapi satu orang mungkin tidak seberapa dibandingkan menghadapi suatu sistem yang terorganisasi untuk mengalahkan kita. Bila kita berhadapan dengan musuh seperti itu, maka musuh itu ada di mana-mana. Musuh itu selalu mengintip kita, mengejar kita, dan memburu kita kemanapun kita melangkah. Saudaraku, musuh seperti itu sangat sabar untuk mencari kesalahan kita. Dia mengintip kita, dia memasang perangkap di mana-mana untuk menangkap kita, sehingga bila kita salah melangkah, maka kita akan langsung masuk dalam perangkap mereka. Saudaraku, musuh seperti itu juga tidak memiliki belas kasihan kepada kita. Mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk menghancurkan kita, bahkan membunuh kita sampai tuntas. Saudaraku, musuh seperti itu sangat menguras tenaga dan pikiran kita, karena mereka memiliki waktu dan segala sumber daya untuk sabar mengintip, menjebak, dan menghancurkan kita. Dan hal ini yang terjadi dalam diri pemazmur yang mengalami situasi seperti ini. Ia setiap hari harus bersembunyi dalam gua. Ia tidak berani menampilkan diri karena musuh-musuhnya bagaikan singa mengaum di mana-mana, menunggu mangsanya keluar untuk menerkamnya. Daud haus dan lapar. Ia berhari-hari hanya terkurung dalam kegelapan gua tanpa berani bersuara. Terkurung dalam penjara masih lebih baik daripada terkurung dalam gua gelap sambil diintai oleh musuh-musuh yang ingin menerkamnya. Hari-hari yang seperti ini tidak berakhir. Begitu juga dengan kesulitan, sepertinya tidak ada jalan keluarnya. Oleh sebab itu, saudaraku,
menghadapi situasi seperti ini juga dapat kita hadapi. Dalam kehidupan kita saat ini, kita sering berjumpa dengan musuh yang sangat kuat dan mungkin dalam versi yang agak berbeda, baik dalam cara dan intensitasnya, tetapi prinsipnya masih tetap sama, yaitu bahwa musuh itu masih kuat bagi kita. Sebagai contoh, saat kita berada dalam kesusahan atau kemalangan besar, saat kita terjatuh dalam masalah yang tidak mampu kita atasi, saat kita jatuh sakit, jatuh bangkrut, kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, harga diri, terasing, teraniaya, dan kehilangan harapan, atau saat kita ditinggalkan oleh banyak orang, tidak ada yang mau membantu. Kemanapun kita memandang, hanya ada musuh yang menanti. Tidak ada seorang pun yang mau menghiraukan kita, karena dengan membantu kita sama dengan membawa bencana dalam kehidupan mereka. Kita seperti penyakit menular, dan siapapun yang berdekatan dengan kita hanya menularkan penyakit bagi mereka. Saudaraku, dalam menghadapi musuh yang kuat, kita tidak dapat hanya mengandalkan kekuatan jasmani semata-mata, karena kekuatan jasmani kita akan makin hari makin lemah, dan pada akhirnya kita akan kalah. Lalu kepada siapakah kita mencari bantuan dan perlindungan di saat-saat yang paling gelap dalam hidup kita, di saat kita tidak berdaya? Apakah yang kita lakukan saat kita terkurung dalam goa kita? Apakah yang kita lakukan bila setiap hari yang kita lihat dan rasakan hanya kegelapan pikiran, tidak ada jalan keluar dan bantuan yang bisa kita harapkan dari orang lain? Dalam situasi yang kita hadapi pada saat ini, seperti yang dilakukan oleh pemazmur, itulah yang kita lakukan. Pemazmur menyampaikan petisinya kepada Tuhan. Ia menaikkan seruannya, menyampaikan keluhannya dan permohonannya kepada Tuhan, dan ia berdoa dengan penuh keyakinan kepada Tuhan berdasarkan pengalamannya di masa lalu bersama Tuhan. Dan demikian juga dengan kita, hendaknya kita melakukan seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Apa itu? Bahwa ternyata Tuhan tidak pernah mengabaikan seruan orang yang meminta kepadanya dengan sungguh-sungguh. Bahkan bila kita terjatuh dalam kesulitan apapun karena orang lain atau kesalahan kita, sehingga tidak ada yang mau membantu kita, Tuhan selalu bersedia menerima kita bila kita mau datang kepadanya. Seperti yang dikatakan oleh Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan dan berserulah kepadanya, maka segala sesuatu kesulitan yang berat sekalipun, Tuhan akan mendengarkannya, dan Tuhan akan membantu kita untuk melewati kesulitan-kesulitan yang kita alami, asalkan kita tetap setia kepadanya dan mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, bahwasanya Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih dan juga memberikan kekuatan kepada kami. Benar Tuhan, bahwa di dalam hidup kami penuh di dalam penderitaan. Kami senantiasa mengalami suatu kesulitan, baik itu kesulitan di dalam hubungan dengan sesama,
maupun kesulitan di dalam ekonomi untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Terkadang Tuhan, karena kesulitan itulah yang menutupi mata dan hati kami, bahwasanya Engkau selalu dekat kepada kami. Oleh sebab itu, kiranya Roh Kudus-Mu yang mendiami hati dan pikiran kami, dan kami mencurahkan segala isi hati kami dan segala sesuatu yang kami hadapi di dalam hidup kami, musuh terbesar pun, kesulitan terbesar pun yang kami alami, yang tidak sanggup kami untuk lakukan keluar dari sana, tapi Tuhan dapat membantu kami seperti yang dilakukan oleh Daud di dalam kehidupannya. Tuhan, kami akan menjalani satu hari ini. Oleh sebab itu kami serahkan seluruh segala aktivitas kami ke tangan Tuhan, dan kiranya Tuhan yang menuntun dan membimbing kami dan mengarahkan kami ke hal-hal yang baik, dan jauhkan kami ya Tuhan dari segala godaan, terlebih kesulitan-kesulitan yang mungkin akan kami hadapi dalam satu hari ini. Sertai seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada dan dalam melakukan segala aktivitasnya, dan ajar mereka senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan Tuhan membantu mereka, membantu kami, membantu jemaat-Mu, agar kami dapat menjalani hari-hari kami hidup bersama dengan Tuhan. Amin.